Halo, selamat siang semua. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai input form di HTML. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan. Saya rasa untuk hari ini videonya akan lebih singkat karena hanya ada penambahan beberapa materi. Ya, lebih khususnya hari ini kita akan belajar mengenai gimana cara mengambil tanggal ya, membuat pengambilan tanggal. Oke, saya akan memulai halaman HTML ini langsung dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi ini adalah tabel. Mungkin kalau kamu yang belum melihat video-video tentang pembuatan tabel, kamu bisa lihat dulu video yang sebelumnya, kamu cek. Nah, kamu pelajari dulu supaya kamu bisa mengikuti video yang ini dengan lebih lancar. Oke, jadi pada hari ini kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran, yang sudah saya berikan di awal video tadi. Oke, jadi untuk hari ini saya akan langsung melanjutkan. Di yang pertama sekali kita akan membuat keterangan nama, lalu berikutnya adalah tempat lahir. Kemudian di sini nanti kita berikan tanggal lahir. Nah, di sini nanti yang akan kita berikan pengambilan tanggal ya, atau date picker ya. Nah, lalu di sini misalnya kita buat gender. Kemudian ini kolom yang pertama. Nah, kolomnya yang kedua itu nanti titik dua semua. Nah, adapun alasan saya menggunakan tabel di sini supaya font kita itu terlihat lebih rapi. Yang dimana nanti tabel-tabel ini terakhir-terakhirnya akan kita hilangkan, garisnya aja ya, garisnya akan kita hilangkan, dan yang tersisa nanti yang terlihat hanya formulirnya doang. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Nah, untuk pengisian nama kita bisa gunakan input text. Jadi di sini saya buat input type-nya itu bertipe text seperti ini. Kita save dulu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, saya lanjutkan lagi untuk tempat lahir ya, masih juga input type bertipe text. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ke gender dulu ya. Nah, gender yang tanggal lahir belakangan aja ya, biar lebih penasaran. Nah, untuk yang gender di sini saya buat saya susun ke bawah. Saya buat di sini adalah bertipe select. Kemudian option. Karena gender itu hanya bisa memilih satu di antara dua ya. Oke, jadi di sini kita buat misalnya laki-laki. Lalu option yang kedua, ini langsung boleh diduplicate ya, Ctrl D. Nah, langsung saya buat di sini perempuan. Oke, saya save. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, ya. Nah, sekarang untuk yang tanggal. Nah, yang tanggal sebenarnya caranya gampang, yaitu cukup seperti ini aja. Nah, di sini kita buat date. Ya, seperti ini aja. Hanya saja, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Saya refresh. Nah, di sini kita bisa langsung mengambil tanggal ya. Jadi kita bisa pilih bulannya. Kemudian di sini ya ini ada tahun ya. Jadi kita bisa ganti ya. Nah, ini adalah contoh date picker. Hanya saja saya agak meragukan untuk input type ini bisa berjalan di komputer yang kamu pakai sekarang. Karena apa? Karena syarat dari input type date ini, browser yang kamu gunakan itu harus mendukung, harus mensupport. Kalau misalnya tidak, maka nanti dia akan jadi input type teks biasa. Nah, mungkin nanti setelah kita selesaikan tugas ini semua, saya akan berikan contoh supaya kamu lebih mengerti yang saya maksudkan tadi ya. Oke, untuk sekarang saya tunda sebentar. Nah, setelah ini selesai, satu lagi ya, di paling bawah adalah tombol submit. Oke, kita akan lanjutkan, dan di sini saya udah meng-call span ya, menggabungkan 3 kolom sekaligus. Nah, jadi di sini saya buat input type submit.
value-nya register. Oke, save. Kemudian di sini kita akan lihat hasilnya, ya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini kalau sudah selesai, maka table kita bisa hilangkan bordernya. Saya hilangkan. Oke. Nah, yang ini kita biarkan aja ya. Nah, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Nah, selain mengambil tanggal, hari ini juga saya mau membahas sedikit mengenai CSS. Nah, CSS ini adalah coding untuk membuat desain di halaman website kita. Simpelnya ya, mungkin boleh saya contohin dulu. Pertama, jadi kolom untuk CSS itu, bagian untuk pengisian CSS kamu bisa buat di bagian head. Nah, di sini kita tambahkan dulu style seperti ini. Ya, sebenarnya untuk menambahkan CSS ini ada 3 cara ya. Pertama, kita bisa langsung masukkan di tag HTML-nya. Yang kedua, kita bisa menambahkan di bagian head seperti ini. Lalu ada lagi satu cara, yaitu berbeda link, berbeda halaman. Jadi ada halaman khusus untuk CSS doang. Nanti linknya itu baru kita konekkan. Nah, tapi hari ini saya tidak mau membahas terlalu detail dulu ya. Hari ini saya akan menggunakan CSS dengan cara menambahkan text style di bagian head. Oke, jadi di bagian style ini, di sini nanti kita akan menginputkan kode CSS semuanya. Sebagai contoh, nah yang pertama saya mau mendesain form saya. Oke, jadi di sini saya bisa buat seperti ini. Setelah H3, saya tambahkan dulu sebuah form. Oke, lalu di bagian bawah table saya tutup form. Oke. Nah, lalu di bagian stylenya, di sini saya bisa buat, saya memanggil form, kemudian saya mau masukkan kode CSS. Nah, di sini tanda kurung yang kita gunakan adalah kurung kurawal seperti ini, ya, kurung kurawal. Jadi di sini kita bisa menambahkan kodenya itu, misalnya saya buat di sini border 1px, kemudian solid, kemudian blue, titik koma. Nah, jadi menggunakan kode CSS itu adalah pertama ini harus diisi dengan kurung kurawal, lalu diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Oke, maksud dari penulisan kode border ini adalah begini. Border ini artinya kita mau menggunakan bingkai, jadi nanti form kita ini akan ada bingkainya. Lalu bingkai itu garisnya itu setebal 1 pixel, jadi tulisnya 1px seperti ini. Nah, tipe solid di sini adalah tipe garisnya. Jadi solid ini adalah garis bingkai yang menggunakan model 1 garis. Jadi kita bisa mengganti nanti ada double, ada yang berbentuk titik-titik, kita bisa ganti jadi dot ya. Nah, cuma untuk hari ini saya akan gunakan solid. Nah, lalu yang di bagian akhir ini adalah warnanya, warna biru, atau kamu bisa gunakan kode heksadesimal di sininya. Oke, jadi penulisannya bebas. Kemudian di belakangnya ini harus ada titik komanya. Nah, ini adalah sebagai penanda bahwasannya kode CSS kita selesainya di sini. Oke, saya akan coba simpan. Kita akan lihat hasilnya dulu. Saya simpan, lalu di sini saya refresh. Oke, nah bingkainya sudah muncul. Cuman form kita lebarnya ini terlalu besar ya. Nah, jadi kita bisa style di sini width. Misalnya saya buat di sini 250px. Kemudian saya save. Nah, lalu di sini kita akan melihat, oh ya, terlalu kecil. Coba kita lebarkan, misalnya 350. Oke ya, ini udah pas. Nah, lalu bisa juga kita akan mengganti ini ya, sudutnya ya, siku-sikunya ini. Nah, kita akan buat menjadi garis lengkung. Oke, border radius saya buat misalnya 10 pixel. Jadi kalau makin besar angkanya, maka dia akan semakin melengkung ya. Oke. Lalu
Yang terakhir adalah mungkin saya bisa menggunakan yang namanya background color. Oke, background color misalnya saya tuliskan di sini tomato. Oke. Tapi di sini saya akan coba menggunakan kode hexa. Nah, di mana tadi kodenya sudah saya catat duluan ya. Nah, jadi kamu bisa mengambil warna mungkin dari aplikasi Photoshop atau dari color picker yang pernah saya bagikan. Oke. Nah, di sini dia warnanya seperti ini ya, soft blue atau biru yang agak muda. Oke, ini adalah kode CSS untuk mengedit font, dan di sini kamu bisa lihat penulisan kodenya seperti ini ya. Jadi masing-masing kode ini selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, ini untuk font. Nah, lalu berikutnya kita lihat di sini input type kita ini ada yang panjangnya sampai segini, ada yang segini, ada yang segini. Nah, bahkan tombolnya di sini. Nah, ini lebih bagus kalau ini disamakan semua. Nah, dengan cara gimana? Kita bisa membuat kode di sini. Jadi setiap kode input ya, setiap kode input kita buat width-nya ini 100%. Nah, 100% ini berarti lebarnya itu bukan satu halaman, melainkan dia akan mengikuti di mana dia diletakkan. Karena kita letakkannya itu di dalam TD, maka lebar dari input itu nanti akan 100% maksimal mengikuti ukuran dari TD kita. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ya ini adalah input type. Ini juga input type, input type, input type, ukurannya 100% semua. Nah, tapi ada satu di sini yang bukan input type. Ini adalah select. Nah, select di sini width-nya belum 100%. Jadi gimana supaya ini bisa 100% juga? Nah, cara yang paling gampang, kamu bisa menuliskan kembali untuk yang select width 100%, atau kamu bisa langsung gabungin aja dengan cara begini, input, select. Nah, kita bisa buat kodenya seperti ini. Nah, sehingga hasilnya oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini udah selesai. Ini adalah date picker dan juga contoh penggunaan CSS. Nah, lalu seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan coba. Jadi ini saya buka hasilnya ini dari Google Chrome ya, dari Google Chrome. Nah, saya akan coba buka dengan browser yang lain, kita akan lihat hasilnya ya. Oke, jadi ini saya tutup. Ya, saya buka. Ini adalah file saya klik kanan, saya coba open, tapi kali ini saya bukanya bukan Google Chrome ya, tapi Firefox. Nah, ini kalau dibuka menggunakan Mozilla Firefox. Nah, di sini dia date pickernya bisa jalan, hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Jadi ini sesuai dengan browser kita ya. Oke, nah ini tampilan kalau menggunakan Firefox. Nah, bagaimana kalau misalnya saya buka dengan aplikasi Microsoft Edge? Oke, di Microsoft Edge juga bisa jalan. Lagi-lagi tampilannya berbeda ya. Oke. Nah, di sini ini Microsoft Edge. Oke, jadi bisa jalan dengan sempurna. Nah, bagaimana kalau ini saya buka di Internet Explorer? Nah, kita lihat, iya, banyak sekali ya. Ini nggak bisa jalan. Terus ini bentuk dari option selectnya juga agak aneh ya, tapi masih bisa dipilih. Tapi untuk date pickernya sama sekali ini nggak bisa. Ini jadi teks biasa. Oke. Nah, inilah perbedaan kalau kita menggunakan browser yang sudah tidak diupdate atau mungkin versinya yang rendah. Jadi sebisa mungkin browser di komputer kamu itu selalu kamu update ke versi yang paling baru. Oke. Ya, jadi untuk hari ini sekian materi yang saya sampaikan. Untuk minggu berikutnya atau di pertemuan kita yang berikutnya, saya akan berikan tugas sehubungan dengan materi yang hari ini. Paling ya ada saya bedakan atau saya tambahkan sedikit. Kiranya ini bisa kamu pelajari, kamu coba praktekkan. Buat yang ada laptop di rumah, kamu coba praktekkan. Kemudian tugas minggu depan akan saya posting apakah di Google Class atau di aplikasi yang lainnya. Ya, jadi tetap tunggu info dari saya.
Oke, sekian, selamat siang semuanya.